Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Anies Sulsel kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Perkosa anak perempuan, pelaku dihakimi massa. Memiliki pacar baru, oknum polisi aniaya mantan. Pengunjung mal panik berlarian akibat KWH meter listrik meledak. Selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama saya Dana Jamal. Inilah seputar Anies Sulsel selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga mengepung rumah pelaku pencabulan anak di bawah umur di Jalan Indah, Kelurahan Panampuk, Kota Makassar. Polisi yang kewalahan terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau emosi warga yang berusaha untuk menghakimi pelaku saat dievakuasi. Ratusan massa mengepung salah satu rumah warga yang dijadikan tempat persembunyian pelaku pencabulan anak di bawah umur di Jalan Indah, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Senin petang. Polisi yang berada di lokasi terlebih dahulu mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya. Tim Peningkam Polrestabes Makassar bersenjata lengkap yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Banyaknya warga yang kesal membuat polisi sempat kewalahan hingga harus melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau emosi warga yang berupaya menghakimi pelaku saat hendak digiring ke atas mobil patroli. Petugas bahkan beberapa kali terkena pukulan warga saat melindungi pelaku yang menjadi sasaran emosi massa. Sebelumnya pelaku atas nama Iqbal tertangkap basah oleh warga saat memperkosa seorang anak perempuan berusia 5 tahun berinisial MU. Saat ketahuan, pelaku berupaya lari dan bersembunyi di rumah warga. Ya, kita melakukan evakuasi karena pihak dari korban seolah-olah mau melakukan melakukan aksi amuk, mengamuk dan melakukan pembalasan kepada pihak pelaku. Dan alhamdulillah kami dari Polsek bersama Polrestabes, khususnya dari tim peningkam yang dipimpin langsung oleh Pak Kasat Sabara, dan alhamdulillah kami berhasil mengevakuasi pelaku. Untuk menjalani proses hukum, pelaku langsung diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Sementara korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar dan menjalani visum. Dari Makassar, Yosvin iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang preman terekam CCTV di Kota Makassar melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam terhadap warga yang berada di parkiran gedung di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat seorang preman menggunakan jaket dan topi melakukan pengancaman terhadap 3 orang warga dengan menggunakan senjata tajam jenis badik di parkiran gedung mewah di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sabtu lalu. Selain mengancam menggunakan badik, pelaku juga terlihat marah-marah kepada para warga tersebut. Pasca kejadian itu, unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung menangkap preman bernama Daeng CC berusia 58 tahun di kawasan Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar pada hari Minggu malam. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita sebilah badik yang digunakan untuk mengancam korban di sebuah rumah.
Pelaku bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku juga merupakan residivis dalam kasus perkelahian dan telah menjalani hukuman selama 1 tahun penjara. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Ridwan Huta Gaul, motif pelaku melakukan pengancaman hanya karena permasalahan sepele. Pelaku tersinggung terhadap korban yang tidak datang kepadanya saat ditegur dan dipanggil. Di mana pelaku ini juga pernah residivis hukuman perkelahian 1 tahun penjara di Makassar. Adapun modus kawan ini, dia melakukan pengancaman kepada pelapor dengan menggunakan menggunakan badik terhadap pelapor. Kemudian terlapor ini kita kenakan pasal pengancaman dan undang-undang darurat, ancaman 10 tahun. Alasannya? Akibat perbuatannya, pelaku akan terancam dengan pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman sekitar 10 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer saat melintas di Jalan Poros Kecamatan Bontoala, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh usai menabrak papan proyek perbaikan jalan. Dari rekaman video amatir terlihat korban diketahui bernama Amri, seorang remaja berusia 16 tahun, warga asal desa Selendrang, Kabupaten Maros ini, tewas setelah terlindas truk kontainer di Jalan Poros Kecamatan Bontoala, Kabupaten Maros. Korban yang tergeletak dengan posisi tengkurap mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan maut ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya hingga sempat menimbulkan kemacetan panjang. Sebelumnya kecelakaan maut ini bermula ketika korban yang mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Kota Maros menuju Kabupaten Pangkep. Namun naasnya saat tiba di lokasi, sepeda motor korban tiba-tiba menabrak papan proyek perbaikan jalan hingga akhirnya korban terjatuh lalu terlindas truk dari arah bersamaan. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia. Yang berada di jalan tanda perbaikan karena di lokasi di TKP tersebut terjadi pengerukan jalan karena rencana akan diperbaiki. Dia menabrak sehingga pengendara motor tersebut jatuh di bekas pengerukan sehingga lepas kendali dan pengendara sepeda motornya terjatuh di sebelah kiri jalan dan tergilas oleh bam belakang kanan oleh mobil tersebut. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk mengamankan sang supir beserta truk kontainernya dan sepeda motor korban. Kasus ini masih dalam proses penyidikan petugas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan apresiasinya kepada PLN dalam upaya penanganan sistem kelistrikan Sulbaksel. Pasalnya musim kemarau telah berdampak terhadap keterbatasan kemampuan pembangkit listrik tenaga air yang memegang 33% dari total pasokan listrik sistem Sulbaksel. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan apresiasinya kepada PLN dalam upaya penanganan sistem kelistrikan Sulbaksel. Kedepan Pemkot Makassar akan bersinergi dengan PLN untuk beberapa program kepada masyarakat. Dani Pomanto juga memantau kondisi kelistrikan Sulawesi bagian selatan secara real time melalui dashboard pada control center. Sampaikan secara lugas, langsung. Misalnya perasaan masyarakat kalau listriknya terlambat langsung dimatikan atau dicabut. Nah, perasaan itu juga akhirnya muncul di masyarakat. Dia tidak mau tahu juga mau apapun alasannya kenapa listriknya tidak ada. Kan begitu. Nah, saya sampaikan perasaan masyarakat. Saya sampaikan juga perasaan pemerintah kota. Ya, kita menjadi jembatan. Nah, ketemu tadi, misalnya begini. Pemerintah kota punya kontribusi bisa untuk mengefisienkan penggunaan beban listrik tertinggi. Misalnya dengan penggunaan, ya apa boleh buat penggunaan genset misalnya, ya, ataukah barangkali dengan cara-cara lain yang seperti ya
bagaimana kita tidak berada di dalam ruangan misalnya, tidak ber-AC misalnya, kan begitu bisa. Jadi kalau kita bekerja di dalam di taman semua rame-rame, ya kan bisa. Tapi pada beban berat ada kontribusi lah untuk meringankan beban. Kan dua masalahnya, tambah kapasitas, mengurangi beban, kan dua solusinya. Tadi sudah sampaikan semua. Petugas PLN bekerja 24 jam untuk menormalkan sistem kelistrikan. Tim ahli dari bidang pembangkitan pun diterjunkan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk membantu akselerasi penguatan sistem kelistrikan Sulbaksel. Itu tergabung dengan sistem seluruhnya, mulai dari Poso sampai dengan Kendari. Ya, kalau normal kami itu masih punya surplus 500 MW. Dan jadi masalah sekarang yang paling besar terdampak itu kemarin itu adalah air. Ya, air PLTA sendiri kami itu punya pembangkit 850 MW. Yang saat ini yang sebelum-sebelumnya kemarin hanya bisa beroperasi cuma 250 MW. Jadi kurang 600 ini. Namun tadi sama Pak Wali sudah menunjukkan bahwa Bakaru sudah mulai bisa maksimal, ya, dari 126 yang dulunya hanya 10-20 MW sekarang sudah normal, Malia sudah normal, sisa Poso yang kita tunggu yang besar-besarnya. Nah, kalau tadi kami jelaskan Pak Wali ini loh, Tolo, PLTB Bayu Jeneponto dan Sidrap ini nyaris hanya 5% bebannya, nggak kurang besar anginnya seperti itu. Ya, minta doa restunya mudah-mudahan kita TMC tetap berjalan terus dan kami bisa kembali pulih seperti sekarang. Daya mampu pasok atau DMP kondisi normal sistem kelistrikan Sulbaksel mencapai 2.300 MW dengan kontribusi PLTA sebesar 850 MW dan pembangkit listrik tenaga Bayu sebesar 140 MW atau secara total sangat besar sekitar 990 MW atau 42%. Andi menambahkan terjadinya El Nino ekstrim yang berkepanjangan juga menyebabkan penurunan kapasitas PLTB. Andi juga menghimbau keamanan masyarakat dalam menggunakan listrik dan cara mencegah kebakaran yang disebabkan korsleting listrik. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi berpangkat Bribda dilaporkan ke Propampolda Sulawesi Selatan karena telah tega menganiaya mantan kekasihnya. Mirisnya penganiayaan ini bahkan dibantu oleh pacar baru pelaku hingga korban mengalami luka memar di bagian wajah. Akibat kejadian ini, ibu korban melapor ke polisi untuk meminta keadilan. Didampingi kuasa hukumnya, seorang ibu di Makassar mendatangi Propampolda Sulawesi Selatan setelah anak perempuannya berusia 22 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi berinisial Bribda RA yang bertugas di Mapolda Sulawesi Selatan. Korban diketahui merupakan mantan kekasih pelaku. Mirisnya penganiayaan ini bahkan melibatkan pacar baru pelaku berinisial UF hingga korban dikeroyok mengalami luka memar. Dalam laporan tersebut, ibu korban bernama Asriana berusia 52 tahun membawa sejumlah bukti berupa foto penganiayaan yang dialami anaknya berinisial DS, hingga mengalami luka memar di bagian wajah dan bahkan korban saat ini trauma dengan kejadian tersebut. Sebelumnya penganiayaan ini bermula ketika korban yang masih memiliki hubungan dengan Bribda RA janjian bertemu dengan pacar barunya untuk mengklarifikasi hubungan antara mereka. Namun bukannya klarifikasi yang didapatkan oleh korban. Korban justru dianiaya dan dikeroyok secara bersama-sama oleh pelaku dan pacar barunya. Saya melaporkan anak saya dikeroyok oleh mantan pacarnya yang polisi. Dia dikeroyok berdua dengan pacarnya yang polisi itu. Tapi memang ini anaknya ibu sama oknum polisi itu masih ada hubungan ya buat ibu? Sudah tidak ada lagi hubungannya. Oh, yang melakukan penganiayaan itu ada berapa orang, Bu? Ada 2 orang. Ada 2 orang ya, Bu. Jadi luka-luka yang dialami korban ini apa saja? Luka lebam di wajah, ya, dan ada luka cekikan di leher. Iya, seorang oknum polisi. Jadi tadi laporan yang masuk ke penyidik itu terkait pasal apa yang dilaporkan? Pasal 351 penganiayaan. Diketahui penganiayaan ini merupakan ketiga kalinya yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, namun berakhir damai. Namun kali ini orang tua korban meminta kepada pejabat tinggi Polda Sulsel maupun Polrestabes Makassar agar menindak tegas Bribda RA yang dikenalnya sebagai sosok pria temperamen hingga melakukan penganiayaan terhadap putrinya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ancam warga dengan busur, pelaku diamuk warga, akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga mengancam pengendara motor menggunakan busur panah. Seorang remaja di Goa, Sulawesi Selatan babak belur dihakimi warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Sementara satu rekan pelaku berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor. RA, seorang remaja yang diduga pelaku pengancaman menggunakan busur panah ini babak belur usai dikeroyok massa di Jalan Mangka Daeng Mombong, Kecamatan Sobaobo, Kabupaten Goa. Pelaku bahkan terus menjadi bulan-bulanan massa. Polisi yang tiba pun mengamankan pelaku agar terhindar dari amukan massa. Usai diamankan ke mobil petugas, pelaku langsung dibawa ke posko tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Sementara busur panah yang akan dilontarkan pelaku diduga telah dibuang di jalan saat dikejar massa. Peristiwa pengancaman menggunakan busur panah ini terjadi di Jalan Tumanurung, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Pelaku yang panik pun menabrak pengendara motor lain yang berusaha menahannya. Menurut saksi mata, pelaku yang berjumlah 2 orang berusaha melontarkan busur panah ke pengendara motor. Kena busur. Oh, dia diancam busur. Iya. Baru pernah sana saya lihat, saya puluh tuh. Oh. Berapa orang yang tadi tambah busur? 2 orang. Yang satunya di mana, Pak? lari nih dari ke sana. Lolos ke, Pak? Tapi itu yang saya amankan tadi karena memang saya tadi lihat yang satunya lari itu gas pinggangnya dilepas. Motor apa motornya itu? Ya, itu. Sama-sama bawa motor, Pak? Iya. Usai mengamankan pelaku, polisi akhirnya berhasil mengamankan satu rekan pelaku yang berhasil kabur bersama sepeda motornya. Sementara barang bukti busur panah dan alat pelontarnya yang diduga digunakan pelaku hingga kini masih dalam pencarian tim Jatan Ras Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg terjadi di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat terekam CCTV toko saat mengambil 2 buah tabung gas LPG 3 kg. Inilah rekaman CCTV sebuah toko kelontong di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Baju Keki Barat, Kota Parepare. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pemuda datang dengan menggunakan sepeda motor lalu masuk ke dalam toko. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung mengambil 2 buah tabung gas LPG 3 kg milik toko dan langsung kabur dengan sepeda motor miliknya. Saat kejadian, pemilik tidak berada di dalam toko dan hanya keponakannya yang sedang asyik bermain game, hingga tidak menyadari dengan aksi pelaku. Pada saat itu yang jaga hanya keponakan saya. Nah ternyata pada saat jam 6 itu saya lihat gasnya sudah berkurang, ada 2. Jadi saya buka CCTV-nya. Ternyata betul ada pencurian pada saat sebelum jam 6 tersebut. Ada 2 gas LPG yang hilang. Iya. Kalau saat kejadian ibu keponakannya gimana? Apa yang dia lagi sedang main game, Pak, asik main game, jadi tidak lihat gitu kalau ada kejadian seperti itu. Jadi tidak fokus ya? Dia fokus ke HP-nya. Pemilik toko kelontong kini telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah hampir 3 pekan terjadi polemik di kampus Universitas Muslim Indonesia, akhirnya dinamika tersebut berakhir dengan pelantikan Profesor Sufirman Rahman sebagai rektor baru untuk menggantikan Profesor Basri Moding oleh Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI.
Pasca polemik yang terjadi di tubuh Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia dengan rektor sebelumnya Profesor Basri Moding, akhirnya berujung pada pelantikan rektor baru terpilih Profesor Dr. Sufirman Rahman yang dilantik sebagai rektor ke-13 untuk sisa masa jabatan periode 2023-2026. Proses pelantikan dilakukan oleh Ketua Yayasan Wakaf UMI Profesor Dr. Masrurah Mukhtar di Auditorium Al-Jibra UMI Makassar. Dihadiri oleh seluruh sivitas akademika UMI dan instansi pemerintah serta swasta. Profesor Sukirman sebelumnya ditunjuk Yayasan Badan Wakaf UMI sebagai PLT Rektor mengungkapkan, polemik tersebut adalah sebuah dinamika, dan UMI sebagai perguruan tinggi besar sekecil apapun polemik akan mendapatkan respon bagi masyarakat. Profesor Sukirman bersyukur berhasil mengatasi gejolak di gedung rektorat dalam 2 hari. Sebagai rektor terpilih dengan suara mayoritas, dirinya berharap bisa bersinergi dalam sebuah tim kerja untuk membawa UMI sebagai perguruan tinggi berkelas dunia dan terakreditasi internasional. Dalam kepercayaan amanah sekaligus menjadi tantangan buat saya untuk bisa berbuat, berkreasi, dan berprestasi lebih baik daripada sebelumnya. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Palopo memberikan respon pasca dilepasnya 7 pelaku pemerkosa siswi SMP oleh PPA Polres Palopo. Untuk mencegah kejadian serupa, pihaknya memerintahkan untuk mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Asrul Sadi, Wali Kota Palopo merespon kasus pemerkosaan siswi SMP yang dilakukan oleh 8 rekannya sendiri. Asrul menyebut tingginya angka kekerasan di kalangan pelajar dipicu penggunaan gadget, serta kurangnya aktivitas yang membuat para siswa penasaran ingin mencoba hal baru. Untuk mencegah kejadian serupa, pihaknya memerintahkan ke seluruh sekolah untuk memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Kasus pemerkosaan siswa SMP di Kota Palopo membuat publik tercengang. Mirisnya lagi, polisi melepas para pelaku pemerkosaan dengan alasan orang tua korban melakukan pencabutan laporan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab orang tua korban rela mencabut laporan pemerkosaan yang dialami oleh putrinya tersebut. 13 SMP yang ada di Palopo. Kita hadirkan semua kepala sekolahnya, kemudian ada guru-gurunya dan tim pendamping. Itu salah satu cara untuk mengantisipasi atau mencegah atau meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak. Kemudian terkait dengan selanjutnya, saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan pendampingan baik itu korban maupun pelaku. Untuk pelaku sendiri tentu harus didampingi supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Begitu juga dengan korbannya. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah KWH meter listrik bertegangan tinggi di toko aksesoris ponsel di kawasan area Grand Mall di Kabupaten Maros meledak. Ledakan tersebut membuat pengunjung panik berlarian keluar dari toko. Ledakan yang terjadi beberapa kali juga menimbulkan percikan api hingga pemadaman listrik. Rekaman video amatir ini memperlihatkan kepanikan pengunjung dan sejumlah karyawan toko aksesoris ponsel di pusat perbelanjaan modern di kawasan Grand Mall Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ledakan disertai asap hitam dari KWH induk meteran listrik ini terjadi berulang kali, hingga membuat puluhan pengunjung tampak panik berlarian keluar dari toko. Bahkan para pengunjung juga mencoba menyelamatkan sepeda motor mereka yang tengah terparkir tidak jauh dari sumber ledakan. Petugas security pun langsung melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan 4 apar, tabung pemadam kebakaran milik toko. Namun, dibutuhkan waktu 30 menit bagi petugas dalam memadamkan korsleting listrik tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, aliran listrik di lokasi juga telah terputus sementara oleh petugas PLN. Sementara itu, petugas kepolisian sektor Mandai juga telah mengamankan lokasi kejadian. Diduga percikan api disertai ledakan pada KWH induk meteran listrik ini terjadi karena suhu panas akibat beban pemakaian yang cukup tinggi.
Grand Momaro. Oh, itu seperti apa Bang ceritanya Bang? Jadi sekitar pukul 10 kurang lebih 10.44 itu terjadi ledakan yang kita saksikan di belakang itu sebanyak kurang lebih 4-5 kali. Pasca ledakan tersebut, aktivitas di toko aksesoris ponsel ini sudah kembali normal. Para pengunjung kembali melakukan transaksi jual beli aksesoris ponsel. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam maki, tapada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.